Sekarang Arya Sinulinga dari BUMN, Kementerian BUMN. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Karni sudah dikasih kesempatan untuk kita untuk bisa memberikan informasi juga. Sebelum saya ke vaksin Bang, saya mau cerita dulu. Ini juga perlu kami sampaikan dari pemerintah lah gitu ya. Bahwa saat ini kita untuk update kita mengenai corona ini, kasus aktif kita sebesar 16,08%. Sementara untuk dunia 23,7%. Berarti kita semakin baik kondisinya. Kemudian tingkat kematian bulan lalu sekitar 3,8, sekarang 3,4%. Kalau bulan Maret April kita hampir 10%. Sekarang sudah turun sampai 3,4%. Walaupun masih di atas rata-rata dunia yang 2,67%. Tapi tingkat kesembuhan kita itu mencapai 80,5%. Di atas rata-rata dunia yang mencapai 73,6%. Jadi artinya dari segi penanganan saat ini kondisi semakin baik. Dan ini semua kerja keras dari teman-teman nakes. Yang memang tenaga kesehatan yang bekerja keras untuk bisa menurunkan tingkat kematian dan juga kasus aktif di Indonesia. Dan juga kedisiplinan kita untuk memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi kalau kita cerita vaksin, kita harus tahu juga bahwa saat ini vaksin adalah target hampir seluruh dunia, negara. Artinya kebutuhan vaksin betul-betul dikejar banyak negara. Jadi kita nggak mau lagi kejadian seperti APD pada awal-awal kita corona. Di mana APD-nya kurang sehingga banyak sekali keluhan dan kita kerepotan. Kerepotan dan itu jadi keributan juga sempat karena awal-awal ketika kita mulai corona. Karena kita ternyata sangat kekurangan APD. Sehingga inilah yang membuat pemerintah saat ini sangat aktif untuk mencari kebutuhan vaksin tadi. Tadi dikatakan bahwa untuk mencapai herd immunity secara ilmiah, saintifik, maka mau nggak mau ada 60% populasi kita yang harus diimunisasi. Dalam hal ini adalah dalam bentuk vaksin. Dan 60% itu sekitar 160 juta. Nah, dari 160 juta ini warga artinya kalau ada 2 kali vaksin, kalau tadi pakai inaktif tadi, maka kita butuh sekitar 320 juta vaksin. Maka ditugaskanlah beberapa menteri untuk melakukan kerjasama G2G. Baik itu Pak Erick Thohir, Bu Menlu kita, Pak Menkes kita untuk ke beberapa negara. Yang pertama hartu kemarin adalah dengan China. Dengan China kita kerjasama dengan Sinovac. Sinovac kita dapatnya 140 juta vaksin. Berarti masih kurang. Kalau nanti cuma 140 juta vaksin yang kita dapatkan, lalu siapa yang dapat? Dan nggak akan tercapai yang tadi herd immunity. Makanya kemudian kita juga kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Yang kemudian kita dapatkan namanya Sinopharm. Kemudian di samping itu kita kerjasama juga dengan yang namanya ada satu lagi bukan CanSino. AstraZeneca terakhir itu 100 juta. Tapi kita ada juga namanya Gavi-Covax. Gavi-Covax juga kita kejar juga. Jadi kenapa banyak produk itu karena kita ingin mencapai target tadi. 160 juta rakyat Indonesia harus divaksin. Kalau kita kejar, maka nggak akan tercapai jumlah itu. Walaupun tadi misalnya kita baru letter of intent dengan LOI dengan AstraZeneca, itu pun dilakukan. Supaya artinya kita pegang dulu perjanjian tersebut. Supaya terpenuhi. Jadi inilah bukan kita mau cari, kenapa bukan satu aja Sinovac misalnya. Karena memang Sinovacnya cuma bisa menyediakan 140 juta. Dan kita masih butuh vaksin-vaksin lain. Mau nggak mau kita kerjasama. Nah, tadi seperti ini saya beritahu aja kebutuhan dari dunia. Dunia itu yang namanya Uni Eropa itu membutuhkan mengambil sekitar 800 juta. 800 juta vaksin.
baik dari Astra, baik Johnson Johnson dan sebagainya. Kanada saja mengambil hampir 420 juta. Kemudian Thailand juga begitu, Meksiko mengambil 146 juta. Jadi semua negara ini bertempur merebut vaksin tersebut. Nah, inilah usaha dari pemerintah untuk mengejar sampai ke Inggris, sampai ke Cina dan sebagainya, itu adalah untuk mencari jumlah vaksin, tercapainya jumlah vaksin. Nah, lalu bagaimana? Tadi dikatakan apakah ini aman atau enggak aman kalau impor? Tadi dikatakan oleh Prof. Kusnandi. Nantinya akan dilihat, kalau di negara-negara lain juga dia lolos uji klinis 3 dan BPOM sebagai gerbang kita, sebagai penjaga kita, maka dia akan menentukan apakah yang dari luar negeri ini walaupun tidak ada uji klinis di Indonesia, apakah aman atau enggak aman. Kalau BPOM bilang aman, maka itu akan dijalankan. Kalau BPOM bilang enggak aman, maka tidak dijalankan. Dan semua tadi prosesnya adalah proses dari emergency use authorization yang dilakukan oleh yang namanya adalah BPOM untuk Indonesia. Jadi langkah-langkah inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target yang namanya target dari vaksin. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita safety-kan dulu. Amankan dulu jumlah vaksin, setelah itu nanti kita tunggu uji klinis tersebut. Kalau artinya perjanjian akan dipakai kalau lolos BPOM. Kalau nggak lolos BPOM, maka nggak akan dipakai. Itu adalah gerbang kita terakhir. Dan tadi kan sudah sepakati juga, teman-teman dari dokter juga ID dan sebagainya mengatakan bahwa acuan mereka adalah BPOM. Maka acuan kita adalah BPOM. Itu yang kita lihat usaha dari pemerintah untuk mendapatkan vaksin-vaksin tersebut supaya mengamankan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah berikutnya? Langkah-langkah berikutnya ini saja memang banyak hal harus disiapkan. Dengan jumlah seperti banyak orang, 320 juta orang berarti vaksin, maka kita akan butuh sekitar segitu juga namanya alat suntik dan sebagainya. Jadi sangat banyak yang akan disiapkan. Tapi bertahap. Bio Farma mampunya mesinnya sekarang mampunya produksinya adalah 250 juta. Artinya mau nggak mau memang kita impor. Tapi tadi kita juga belum dapat jawaban. Ini vaksin berapa lama keampuhannya? Nah, makanya kita sekarang sudah membuat yang namanya vaksin merah putih. Vaksin merah putih ada 6 Bang. Ada 6 vaksin merah putih yang sekarang lagi diproses oleh kawan-kawan perguruan tinggi dan Eijkman. Nah, ini Eijkman kabarnya sebentar lagi tahun depan itu akan mulai masuk dalam uji ke hewan. Jadi praklinis. Ini akan dilakukan oleh Eijkman. Dan kemudian nanti tahap 1, tahap 2-nya uji klinisnya akan dilakukan juga. Jadi di samping kita mengamankan untuk rakyat kita, untuk keselamatan kesehatannya, kita juga mengamankan nantinya untuk produksinya. Jadi secara bertahap pemerintah satu sisi mengamankan dulu untuk keselamatan karena memang inilah supaya kita lepas dari corona tadi, paling tidak herd immunity, tapi sisi lain kita juga menyiapkan yang namanya vaksin merah putih. Jadi produksi dikerjakan juga dan Eijkman juga bekerja sama dengan Bio Farma untuk mengerjakan itu. Jadi kalau menunggu yang merah putih, maka waktunya akan banyak sekali waktu yang kita butuhkan lagi. Negara lain sudah vaksin nanti, negara kita belum vaksin. Maka kita bisa jadi negara yang akan diisolasi juga. Kalau kita nggak melakukan itu. Jadi ini adalah sebuah titik kritis yang harus dikerjakan. Soal komunikasi, kita senang juga. Mulai sekarang kita sudah mulai berdebat, berdiskusi mengenai vaksin. Sehingga ini lebih terbuka, lebih transparan, sehingga semua bisa mengetahui proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah. Soal tadi katakan bahwa ada bulan November, bulan dan sebagainya. Sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang firm menghadapi corona. WHO sekalipun berubah-ubah kebijakannya. Dulu dia mengatakan kita nggak perlu pakai masker. Terakhir dia pakai masker. Dia dulu bilangnya lockdown. Sekarang setelah melihat bagaimana tingkat kemiskinan dari kesehatan anak-anak 150 juta orang semakin turun kesehatannya karena corona, dari sisi ekonomi akhirnya dikatakan kita jangan lagi pakai lockdown. Jadi ini perubahan-perubahan terjadi juga di WHO. Berbagai negara juga terjadi perubahan-perubahan. Jadi tidak ada yang firm. Semuanya dinamis menghadapi corona. Di sini namanya tarik ulur terjadi. Jadi dan hampir semua negara begitu. Jadi tapi kita seperti tadi ada hitung-hitungan perencanaan. Yaitu tadi adalah bagaimana kita
mensecure dulu jumlah vaksin sekitar 320 juta. Karena itu yang dibutuhkan dengan kemampuan kita dan produk-produk yang ada. Jadi itu mungkin Bang, untuk tahap pertama ini sebelum kita nanti diskusi lebih jauh mengenai apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Dan oh ya, sebelumnya kita akan bagi dua juga. Pak Jokowi sudah mengatakan akan dibagi dua. Yang pertama, untuk yang gratis itu dikerjakan oleh Kemenkes, untuk yang berbayar mandiri itu dikerjakan oleh BUMN. Jadi nanti ya seperti kita ini ya bayarlah sendiri gitu, nggak perlu menunggu pemerintah untuk memberikan yang gratis gitu. Ada satu, apakah swasta diizinkan mengimpor juga? Sampai hari ini belum ada. Belum ada Bang. Belum ada atau nggak akan diizinkan? Saya belum tahu tapi sampai hari ini belum ada kebijakan untuk swasta. Baik. Makasih Bang. Kita rehat dulu pemirsa.